Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tasma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Wa qata'nahum fil ardi ummama minhum salihuna wa minhum duna dzalika wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allakum yarji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wala nabluwannakum bisyai'in min khawfi wal ju' wa naqsi min amwali wal anfusi was samarat basyiris sabirin. Al-ayah. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersua walau melalui udara. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Pemirsa Top FN yang berbahagia, apabila kita berungi sunatullah, tentu akan mengetahui bahwa musibah atau bencana merupakan suatu sunnatullah, ketetapan Allah yang bersifat kauniyah, qadariyah. Qadar Allah terhadap alam semesta, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in min khawfi wal ju' wa naqsi min amwali wal anfus was samarati wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita kepada orang-orang yang sabar. Adalah anggapan yang salah apabila kita beranggapan bahwa Allah pada hamba yang soleh akan dijauhkan dari cobaan. Bahkan cobaan boleh jadi merupakan tanda keimanan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi. Kemudian yang setelahnya adalah seorang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Siapa yang imannya tinggi, maka ujiannya pun akan berat. Dan siapa yang imannya rendah, maka ujiannya disesuaikan dengan kadar imannya. Ujian ini akan tetap menimpa seorang hamba sampai ia berjalan di muka bumi tanpa membuat dosa.
HR Tirmidzi. Pemirsa Top FM yang dimuliakan oleh Allah, begitu akrabnya musibah datang bertubi-tubi, sampai-sampai kita menjadi terbiasa dan imun sehingga lupa untuk merenung bagaimana mungkin musibah datang silih berganti pada semua aspek kehidupan kita. Dari sisi kategori musibah, bangsa kita termasuk paling sempurna. Dari daratan seperti musuh kita, lautan yang jarang sekali menumpahkan gelombangnya malah bebas menerjang apa saja yang dilalui. Bahkan musibah yang jarang terjadi di udara, untuk Indonesia adalah suatu yang niscaya. Ya Allah, ada apa gerangan? Seperti biasanya, kalau musibah datang berkunjung, maka sosoknya nyaris selalu menakutkan. Lantas sebagian kita mematut-matutkan diri bahwa ini semua datang karena Allah telah menguji kesabaran kita sebagai umatnya. Sebagian kita berkeyakinan bahwa jika Allah menyayangi suatu kaum, maka Dia akan menurunkan ujian agar kaum tersebut semakin dekat kepadanya. Lalu kita sendiri mengukur, menakar, serta menimbang kadar kedekatan kita kepadanya. Lalu muncul sikap overestimate bahwa kita termasuk umatnya yang paling disayang olehnya, sehingga pantas mendapatkan ini semua. Biasanya bila seorang lulus ujian, maka ia akan mendapatkan suatu reward. Tetapi jika tidak lulus, kalau gurunya baik, maka materi ujian akan terasa diberikan agar dia bisa lulus dari ujiannya. Pemirsa yang bahagia, banyak medium yang digunakan Allah untuk membuat semua ini terjadi, dan terlalu mudah baginya kalau cuma ingin membuat bangsa kita ini tidak berdaya. Kalau ujian terus-menerus datang tanpa diketahui kapan akan berakhir, maka benarkah kita telah lulus ujian? Jangan-jangan kita memang tidak pernah lulus. Nah, kalau benar kita bukan peserta ujian yang lulus, maka kita perlu bertanya, standar muhasabah, introspeksi seperti apa yang selama ini kita pergunakan? Jangan-jangan yang kita pakai bukan ukuran yang ditetapkan oleh Allah. Jangan-jangan kita mengukur sesuai dengan selera dan kepentingan kita sendiri. Atau jangan-jangan kita tidak jujur dalam mengukur kekurangan dan kekhilafan serta kealpan kita. Atau jangan-jangan kita sendiri yang membuat ukuran untuk sebuah ujian yang berada di luar standar ukuran tadi. Subhanallah. Kalau ini yang terjadi, maka kita benar-benar bukan peserta yang lulus, sehingga untuk masa-masa selanjutnya masih akan menerima ujian dengan cara dan bentuk yang beragam. Sampai kapan? Sampai kita tahu ukuran yang kita pakai untuk mengikuti ujian tersebut. Sungguh celaka kalau sampai kita tidak segera tahu ukurannya. Tentu ini semua terjadi karena kita tidak jujur dalam bermuhasabah. Kita terlalu percaya bahwa apa yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan kehendak Allah. Kita terlalu sering tidak menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang kita memaksakan Allah akan memutuskan sesuatu dengan kehendak kita, atau memang selama ini kita berbuat sesuai dengan yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik.
Pemirsa rahimakumullah. Sekarang marilah kita duduk sebentar, berdiam diri, menerawang jauh ke lubuk hati terdalam, sambil tetap bermuhasabah. Biasanya jika seseorang tidak juga lulus ujian, maka dia akan menerima nasib tidak naik kelas, tidak naik derajatnya, sebagaimana yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Masih bagus kalau cuma tidak naik kelas, tetapi kalau ujiannya berupa status, jangan-jangan ini sudah bukan tahapan ujian, tapi sudah berubah status menjadi azab. Kalau ini benar-benar sebuah azab, maka tentu masih harus tetap bermuhasabah. Apa gerangan yang salah dengan diri kita? Jangan-jangan kita tidak pernah gundah sebagaimana kegundahan yang pernah dialami Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah munajatnya. Munajat Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam sungguh membuat seluruh sendinya bergetar hebat. Suara yang awalnya bertenaga mendadak melemah hingga sulit didengar. Ya Allah, bagaimana hamba tidak akan gundah dan tidak akan terus dalam kegundahan, kata Ibrahim menangis. Adam ayahku, tempatnya dahulu dalam kedekatan denganmu. Engkau jadikan dia dengan tanganmu. Engkau tiupkan kepadanya dari rumahmu, dan engkau perintahkan malaikat bersujud kepadanya. Tetapi hanya karena pembangkangan yang sekali-kali engkau keluarkan dia dari sisimu. Surah Ibrahim. Ya Ibrahim, amma alimta annama syi'ta al-habibi syadidahu. Wahai Ibrahim, tidaklah engkau tahu pembangkangan kekasih kepada kekasih itu teramat berat. Jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah ini merupakan salah satu hadis qudsi yang mana dapat kita ambil suatu pelajaran yang cukup untuk membantu kita dalam mendapatkan ukuran yang pas untuk mengukur muhasabah. Kalau ukurannya menggunakan munajat Nabi Ibrahim, maka kita pantas gundah, karena yakinlah bahwa kita bukan hanya sekali melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permisa Top FM yang berbahagia, di samping itu cobaan adalah salah satu tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Dan Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Barang siapa yang ridho, maka ia akan mendapatkan keridhoannya. Dan barang siapa yang kesal terhadapnya, maka ia akan mendapatkan kemurkaannya. HR Ahmad dan Tirmidzi. Sebaliknya, jika seorang diberikan dunia tanpa terasa adanya cobaan, hidupnya layaknya musibah atau bencana, namun tetap berkelimpangan dengan harta di atas kemaksiatan, maka ketahuilah bahwa yang demikian merupakan istidraj, penangguhan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba padahal ia berada di atas maksiat, maka sebenarnya hal itu adalah istidraj. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tasuma Thukaru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu'ah baghdatan fa innahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada Allah kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketahuilah itu mereka akan merasa berputus asa. Pemirsa Top FM rahimakumullah, Allah membuka pintu kesenangan kepada kita berupa jabatan. Namun terkadang kita kurang bijak dalam mensikapi lingkungan dengan jabatan yang kita miliki. Kita lalai dengan jabatan yang kita miliki dan salah gunakan untuk mengambil keuntungan, kepentingan sendiri dengan sebanyak-banyaknya, atau sering kita kenal dengan istilah aji mumpung. Pangkat yang kita miliki, kita berlaku sombong, bertindak semena-mena terhadap bawahan, kurang peduli terhadap hak-hak bawahan. Dengan pangkat yang kita miliki, bukannya menjadikan ketentraman, tapi menjadikan biang keresahan di tengah masyarakat. Dan apabila dengan harta yang berlimpah dan status sosial yang tinggi, terkadang kita lalai terbuai dengan kemewahan dan kesenangan duniawi semata, tanpa memperdulikan penderitaan tetangga dan hak-hak yang mesti diberikan kepada yang mesti mendapatkannya. Dalam kehidupan, bila seorang tertimpa musibah, jika seorang yang saleh, maka cobaan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu dan mengangkat derajatnya. Namun jika ia seorang pelaku maksiat, maka cobaan itu menghapuskan dosa-dosa sebagai peringatan terhadap bahaya dosa-dosa tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada'nahum fil ardi ummama minhum salihuna wa minhum duna dzalika wa balagnahum bil hasanati was sayyiati la'allakum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni agar kembali beribadah kepada Allah dan mengingatkannya, bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Merupakan kehancuran baginya di dunia maupun di akhirat, di antara rahmat Allah bila tidak kita sikapi dengan bijaksana. Ibnu Qayyim berkata, kalau tidak karena cobaan dan musibah di dunia, niscaya manusia terkena penyakit kesombongan, ujub, bangga diri, dan keras hatinya. Padahal sifat-sifat ini merupakan kehancuran baginya di dunia maupun akhirat. Di antara rahmat Allah, kadang-kadang manusia tertimpa musibah yang menjadikan pelindung baginya dari penyakit-penyakit hati dan menjaga kebersihan ibadahnya. Maha suci Allah yang merahmati manusia dengan musibah dan ujian. Ujian menyerang siapapun, tidak pandang bulu. Sebagaimana orang miskin diuji dengan kemiskinannya, orang kaya pun demikian. Sebagaimana rakyat jelata diuji
maka para penguasa juga diuji. Bahkan bisa jadi ujian yang dirasakan oleh penguasa dan orang-orang kaya lebih berat daripada orang miskin dan rakyat biasa. Jangan disangka hanya si miskin yang menangis akibat ujian yang ia hadapi, atau hanya si miskin yang merasakan ketakutan. Bahkan penguasa bisa jadi lebih banyak tangisannya dan lebih parah ketakutannya yang menghantuinya daripada si miskin. Intinya, setiap yang bernyawa pasti diuji sebelum maut menjemputnya. Siapapun orangnya, entah diuji dengan kesulitan atau diuji dengan kelapangan, kemudian dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawabannya. Bagaimana sikap dia dalam menghadapi ujian tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum syarra wa khairi fitnatu wa ilaina turja'un." Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu akan kembali. Memang dunia ini adalah medan ujian. Kehidupan ini adalah medan perjuangan. Allah berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjanjikannya mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Pemirsa Top FM yang berbahagia, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Hud ayat 7 yang artinya, dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya. Sebelum itu di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kegembiraan zaman mendatangimu sekali seperti sekalinya hari raya, bahkan terkadang ujian datang bertubi-tubi dan bertumpuk-tumpuk. Imam Syafi'i berkata, hal-hal yang dibenci tatkala datang bertumpuk-tumpuk, dan aku melihat kegembiraan datang sesekali. Berikut ini 10 perkara yang hendak direnungkan. Anda dan kita semua jika ditimpa suatu musibah atau ujian. Yakinlah bahwa selain Anda pun juga diuji. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan harta, jabatan, kekuasaan, dan ada juga yang diuji dengan istri yang berakhlak buruk. Ada wanita yang diuji dengan suami yang bejat. Ada wanita yang diuji dengan mertua yang jahat. Ada juga ibunya yang terlalu banyak model. Ujian yang menimpa manusia. Maka Anda sebagaimana manusia yang lain yang juga ditimpa musibah ujian yang beraneka ragam. Sabarlah dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Alhamdulillah Anda masih bisa memikulnya. Bisa jadi jika Anda diuji dengan ujian yang lain, maka Anda pun tidak akan mampu menghadapinya. Yakinlah bahwa
Tidakkah Allah menguji kecuali dengan ujian yang mampu dihadapi oleh seorang hamba? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terkadang setan membisikkan kepada kita bahwa ujian yang kita hadapi sangatlah berat dan tidak mungkin untuk kita pikul. Maka ingatlah bahwa saat ini masih terlalu banyak orang yang diuji dengan ujian yang jauh lebih berat, dengan ujian yang sedang kita hadapi. Bukankah ujian jika dihadapi dengan kesabaran maka akan menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat kita? Amin, Allahumma amin. Bahkan bisa jadi Allah menghendaki kita untuk meraih suatu tempat yang tinggi di surga yang tidak mungkin kita peroleh hanya dengan sekedar amal-amal kebaikan kita. Amal kebaikan tidak cukup untuk menaikkan derajat kita, derajat yang lebih tinggi. Kita tidak akan mampu untuk sampai ke tempat yang tinggi terkecuali dengan menjalani ujian-ujian yang tiada henti-hentinya untuk mengangkat derajat kita. Semoga kita semua dengan ujian yang kita hadapi, musibah yang sekarang menghadapi kita, musibah yang ada di negara Indonesia ini akan menambahkan kedekatan kita kepada Allah, akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Ingat dengan ujian dan musibah yang menimpa kita terkadang menghilangkan sifat ujub pada diri kita, karena tatkala kita rajin beribadah dan selalu mendapatkan kenikmatan, terkadang timbul ujub dalam diri kita dengan merasa bahwa kita hebat dan selalu beruntung. Jangan sampai kita salah persepsi dengan menganggap tanda kasih Allah kepada seorang hamba adalah tidak ditimpa suatu musibah. Bahkan perkara justru sebaliknya, Nabi SAW bersabda, jika Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji kaum. Semoga kita semua merupakan bagian dari umat Rasulullah SAW yang akan sabar dalam menghadapi ujian, akan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasanya tidak ada istirahat total, kegembiraan total kecuali di akhirat kelak. Selama kita masih hidup di dunia, maka bersiap-siaplah dengan ujian yang menghadang. Bersabarlah, tegarlah demi meraih ketentraman dan kebahagiaan abadi kelak di surga. Amin, Allahumma amin. Kiranya sekian saja, kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.